Oke, saya ke Bang Apipi. Apipi. Assalamualaikum Apipi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini mantap nih songkatnya nih. Tapi dapling loh Bang. Oh iya, sorry. Oke, udah. Oke. Oke, sip. Ya, silakan dengan pertanyaannya. Selamat pagi dulu buat Bapak Saifuddin Ibrahim yang terhormat dan juga Bapak Pendeta siapa tuh Buyut. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa biarawati itu pakai jilbab dan rapih seperti itu? Apa perintahnya? Diperintahkan apa tidak? Pertanyaan apa ini, aduh. Jawab saja, nggak apa-apa jawab. Bapak Saifuddin yang menjawab. Berarti kamu nggak bisa tidur ya mikirkan itu, kenapa biarawati berjilbab ya? Iya. Dan tunjukkan ayatnya kalau biarawati itu disuruh berjilbab. Enggak, sebenarnya pertanyaan jangan ke situ dulu. Kamu harus menjelaskan ya, kalau wanita cebok pakai batu itu rasanya kayak apa, itu lebih penting kayaknya. Kok Malik nanya ini? Ini yang jawab siapa ini? Lecet dong. Aduh, gimana sih Pak Eso? Ya itu dia, coba jelaskan ya umat muslim yang harus melakukan apa yang diperintahkan baginda Rasul dan sudah dicontohkan itu cebok pakai batu. Nah itu kayaknya kami lebih tertarik itu ya, lebih mengena, supaya siapa tahu banyak wanita-wanita yang ingin mempraktekkan itu loh. Itu terkecuali nggak ada batu, nggak ada air itu. Hah? Gimana sih terkecuali nggak ada batu? Oh, kalau tidak ada air harus gitu. pakai ini batu, masih mending batu daripada daun ya. Saya nggak ngatur, itu ada yang protes, itu kan sunnah baginda ya, apa yang dilakukan baginda itu akan membawa syafaat untuk ke surga. Kenapa pertanyaan saya nggak dijawab Bapak Pendeta Saifuddin Ya nanti Ibrahim? di situ dulu. Loh, kenapa nggak dijawab langsung? Kenapa nggak dijawab? Dan kalau dalam Islam itu cebok pakai batu terkecuali nggak ada air itu kan, itu sudah ada tertulis di dalam hadis itu. Dan itu memakai jilbab biarawati, kenapa memakai jilbab sedangkan kan tidak tertulis di situ? Kalaupun tertulis di situ, kenapa sebagian tidak pakai? Kamu pikir emang biarawati itu pakai jilbab? Oke, kita ganti namanya, bukan jilbab, tudung ya. Tudung. Ya udah, Pak. Jawab saja. Saya kapasitasnya bertanya di sini, jangan bolak-balik nanya kayak gitu. Iya Pak, ya kasihanlah teman saya, jangan begitu Pak. Bapak jangan galak-galak. Ya. Iya Bu. Kenapa wanita? PSA diam dulu, jangan nyolot. Saya bertanya ke Pak Saifuddin. Salam Bang Kemat. Ya aku mau koreksi jawabannya si Apipi ini tadi, ini salah sekali nih jawabannya. Kalau dibilang kalau nggak ada air baru pakai batu itu salah, ini ada hadisnya nih. Halili bukan APP. Oh Halili, nah ini nih hadisnya Sahih Bukhari 3571 nih. Ini ada kisah Selamat pagi, sorry ada Abu Hurairah itu membawakan air untuk wudhunya Muhammad dan untuk hajatnya Muhammad. Tapi ketika Muhammad mau hajat, ini Muhammad menolak pakai air. Perhatikan, Muhammad menolak pakai air ini. Saya bacakan nih. Dia pernah membawakan sebuah kantung air terbuat dari kulit untuk wudhu dan hajatnya Muhammad. Dan dia mengikuti beliau dengan membawa kantung air tersebut. Beliau bertanya, siapa ini? Ia menjawab, saya Abu Hurairah. Maka beliau berkata, carikan aku beberapa batu untuk aku gunakan sebagai alat bersuci. Dan janganlah bawakan aku tulang dan kotoran. Jadi jelas, menolak pakai air. Makanya lebih baik kalian itu pakai batu. Jangan alasan, jangan ditakwil, dirubah-rubah pakai air. Ya, nih derajatnya ijma ulama sahih. Ya, itu APP. Bukan berarti kalau ada air lalu harus pakai batu. Nah ini Oke, ya udah pakai batu. Oke, sip, pakai batu. Kami pakai batu. Sedangkan itu jawab dulu. oke. Jawab Tentang dulu. wanita yang berdoa itu tudung kepala
kepala. Karena para biarawati itu selalu seluruh hidupnya itu dia nggak menikah lagi dan nggak perlu menikah, tetapi selalu melayani sehingga harus memakai tudung jilbab itu, jalabi bihinna, yaitu menutup jangan sampai kelihatan dadanya menjulang begitu, sehingga rambut dan segalanya ditutup agar tidak dicukur. Itu di 1 Korintus 11 ayat 6, ayat 7. Sebenarnya satu pasal itu berbicara tentang menudungi kepala. Begitu Pak Apipi. Nah, itu kenapa tidak menikah? Ayatnya mana yang menyuruh tidak menikah itu? Dia mau melakukan, terserah. Ayatnya tunjukkan ayatnya. Kalau biarawati itu tidak ada. Tanya ada itu di Matius pasal 19 ayat Pak Saipudin yang jawab tuh. Kenapa ini yang jawab ini? Saya fokus ke wajah yang terhormat Pak Saipudin. Sudah dijawab seperti itu. Oke, masalah tudung itu dalam Korintus 1 ayat 11. Islam dalilnya pakai tudung itu mana untuk menutup aurat? Itu menutup aurat gampang saja dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu sudah jelas perintah. Ini perintah yang di Kristen ini mana perintahnya? Mana? Apa bunyinya tuh? Apa bunyinya, Pipi? Oke, aku bukakan. Ya. Bukakan Bang Kiamat. Sabar, aku tak kasih layar besar. Oke, sekarang aku bukakan juga 1 Korintus 11 ya. Sebentar, kita fokus. Kamu tahu nggak asbabun nuzulnya tentang apa itu? Tuh, ini kamu yang malik-malik bertanya gitu itu belum dijawab. Tuh ini langsung pertanyaan itu. Puaskan dulu pertanyaan saya. Sayangnya supaya puas dulu. Kamu tahu nggak asbabun nuzulnya tentang apa? Coba jawabin dulu. Jangan pakai asbabun nuzul dulu, baca dulu ayatnya. Oke, ini kan ilmu Islam ini, asbabun nuzul. Loh, Pak, sebelum itu kamu baca dulu ayatnya coba. Oke. Al-Ahzab 59, Al-Ahzab 59. Itu cerita Umar itu sana. Iya, Umar itu lihat buritnya si Sauda. Jangan ke situ dulu, baca dulu ayatnya Al-Ahzab ayat 59. Ya, ini Al-Ahzab 59. Saya dikatakan gini, kita cari ya. Kata-kata aurat di sini ada nggak nih? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali untuk lebih mudah dikenali, sehingga mereka Terus apa yang bermasalah di situ? Apa nih diganggu? Apa yang bermasalah di situ? Dan Allah apa yang bermasalah di situ? Maha Penyayang. Loh, apa kaitannya di sini nggak ada aurat? Kamu nggak ngerti berarti tentang aurat, pengertian aurat. Coba Google lagi kamu di situ. Aurat itu apa artinya? Nah, ini makanya ya saya bukakan di dalam tafsir nih. Saya bukakan. Kamu kan nggak ngerti kan penjelasan ulamamu bagaimana? Nih. Kamu ngerti nggak ayat Al-Quran yang mutasabihat dan ayat Al-Quran yang muhkamat? Kamu ngerti nggak? Itu sekarang KPP. Tuh, pasang kroyok tuh. Makanya fokus satu-satu. Saya ke Saipudin Ibrahim. Kalian jangan ikut-ikutan dulu. Fokus. Saya kata mati dalil-dalil seperti itu. Udahlah. Ini loh, saya tunjukkan ya. Kenapa ini pasang kroyok gini tuh pasang kroyok kan? Gak fokus. Akhirnya kalian itu membiurkan kita supaya kesana kemari pertanyaannya supaya pertanyaan itu tidak terjawab. Bisa juga tahu. Fokus, hei, kiamat kamu itu di sini. Berani menjawab tentang imanmu sendiri yang hijab itu loh. Padahal Tar dulu, karena pertanyaan saya belum terjawab. Kenapa harus saya? Itu salah untuk buang kotoran hijab Islam itu. Oke, kamu di sini. Diamkan dulu dirimu, tenangkan adik, tenangkan. Bukan masalah tenang, kamu ini pasang kroyok. Saya fokus ke Bapak Saipudin Ibrahim menjawab pertanyaan saya. Kenapa ini harus kesana kemari? Tadi kan udah dijawab. Lompat lagi gimana? Kamu kapasitasnya sebagai apa di sini? Ayo, sebagai apa? Sebagai apa? Kapasitas kamu di sini sebagai apa? Saya bertanya ke siapa? Ini gurunda ini. Ibrahim itu hargai, biar dia yang jawab.
Coba. Itu wakil Coba. saya menjawab. Bukan masalah wakil, kenapa Bapak harus mewakilkan? Kan Bapak masih hidup di situ, terkecuali Bapak udah mati, baru wakilkan. Sekarang kamu diam, kiamat. Kiamat. Oh, berarti Pak Saipudin tidak mau menjawab, tidak bisa menjawab. Oke, udah. Satu, biar kita bisa menyimak. Saya bertanya, dengerin dulu host nih. Saya tadi bertanya ke Pak Saipudin Ibrahim tentang pertanyaan. Dan Pak Kenapa Saipudin kamu harus tuntut Ibrahim Pak Saifudin menjawab? Kalau di sini ada yang bisa menjawab, kenapa kamu yang keter-ketir? lanjut loh. Kenapa Pak Saipudin tidak bisa menjawab? Gunanya saya naikkan Bang Kiamat di sini kalau cuma dia Kenapa tidak bisa menjawab Pak Saipudin? Kenapa saya keroyokan begini? Bukan keroyokan kau kalau mau berpolemik Iya, turun aja. kan saya satu orang di sini. Nggak ada keroyokan, ada satu orang ini, ada berapa orang Islam di sini? Saipudin, terus ke Ini nih, mulut somor begini mendingan turunin aja, males. Lanjut Kiamat, kita pengen belajar juga itu. Lanjut saja Bang Kiamat, biar mereka keter-keter di bawah. Iya, jadi begini loh. Ini kan sebenarnya dia ini kan udah dijawab tadi ya. Ini ya. Ini kan di dalam 1 Korintus 7. Nih, tentang hijab ya, tentang tudung. Bentar, 7 atau 11 ya? 11 ya? Nah, 6, 7, 8. Iya, Korintus 11 ayat 6, 7, 8. Mulai dari ayat 6. Nih loh. Nih ya. Nih. Di sini tentang hiasan kepala wanita dijelaskan. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinari gambar dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinari kemuliaan laki-laki. Nah, di sini dibaca juga di atasnya ini ya, dijelaskan. Tetapi tiap perempuan-perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi kalau teman-teman lihat, orang-orang Timur Tengah itu juga, kekristenan Timur Tengah itu tidak diwajibkan harus 24 jam atau selama dia aktivitas itu harus menggunakan tudung, enggak. Ketika dia berdoa, ibadah gitu, itu baru wajib. Teman-teman bisa lihat lah banyak kan contohnya. Yang ketika ibadah baru dia menggunakan tudung itu. Jadi di sini konteksnya jelas. Ya. Nah, sedangkan tadi ketika saya tanya, kemudian gini ya, pas udah dijawab ini langsung lompat pertanyaan yang lain. Itu tadi makanya, loh, kok udah dijawab, tapi kemudian mau lompat ayat yang lain tentang kenapa kok nggak menikah. Sebenarnya gampang aja, jawabannya gampang banget. Cuman saya itu tergelitik ketika Muslim itu menunjukkan ketidakpahamannya dengan agamanya. Seakan-akan di dalam ajaran Islam itu ada ajaran yang mana ketika beribadah atau ketika sehari-hari itu menggunakan tudung. Seakan-akan seperti itu. Nih ya, yang tentang menikah nih, ini aku jawab ya. Nih, ada orang yang tidak kawin, tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Jadi lahir dari rahim ibunya itu, yang mana dia itu tidak memiliki kemampuan untuk dapat menikah, ya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi mungkin dia budak atau bagaimana ya, dijadikan oleh orang lain sehingga dia nggak bisa. Ada orang yang dikebiri orang lain. Dikebiri, ya. Nah, Untuk menjaga perempuan, harem-harem. Iya, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Ya, jadi fokusnya dia itu untuk apa? Untuk pelayanan. Misalkan benar-benar dia nggak mau ada urusan di luar itu. Nah, ini ada ayatnya. Matius 19 ayat 12. Nanti kalau saya kasih salah satu contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tidak menikah. Mana dalilnya di Islam? Blunder lagi. Gitu loh. Karena daripada nanti dua hal blunder lalu muter-muter ngomongnya, lebih baik kita selesaikan satu-satu dulu. Nah, ini makanya menarik kalau nanti bahas tentang asbabun nuzul ya, terkait Al-Ahzab 59. Saya tahu persis Islam kalau udah kejang-kejang seperti itu, karena dia nggak ngerti agamanya sama sekali. Jadi bikin alasan apa? Wah, dikeroyok, ini banyak alasan Islam. Santai. Saya loh, kalau misalkan tadi udah dijawab, satu hal udah dijawab, kamu fokus. Kecuali kalau di awal kamu tanya langsung dua.
tanya kenapa pakai hijab biara itu dan kenapa mereka nggak menikah. Nah itu baru aku tadi biarkan Pak Saifuddin menjelaskan langsung 2 pertanyaan dijawab sekaligus gitu loh. Tapi karena satu dan di situ udah menunjukkan ketidakmengertiannya, makanya aku langsung tanya sebaliknya, gimana kalau sebaliknya? Ya, nih aku bukakan di dalam Imam Asyuti ya. Ini ada juga di Ibnu Katsir, nanti ada juga di dalam hadis. Nah ini bisa kayak inilah ya. Coba aku tunjukkan kitab depannya dulu, asbabun nuzulnya. Nih, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ya. Ini keilmuan Islam, tentunya saya menghargai, makanya saya bukakan kitabnya. Ya, aku tunjukkan Al-Ahzab 59. Nih, Al-Ahzab ya 418. Nih, Al-Ahzab ayat 59. Nah, ini. Oke, 57 59. Nah, ini ya, Al-Ahzab 59 nih. Tadi udah dibacakan ya. Sekarang kita lihat sebab turunnya ayat nih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah, ia mengatakan bahwa setelah turun ayat hijab, Saudah istri Muhammad keluar rumah untuk suatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar. Ini sebenarnya kalau ini saya koreksi, ini sebenarnya sebelum turun ini sebenarnya. Nanti ada di dalam hadis Bukhari 143. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Makanya tadi ada kalimat ini ya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali. Nah, untuk dikenali nih. Pada waktu itu Umar melihatnya seraya berkata, "Hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalimu." Ini ada apa ini kok dapat dikenali ini? Karenanya coba pikir mengapa engkau keluar. Dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang. Sementara itu Muhammad berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang saat beliau makan. Ketika masuk, Saudah berkata, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan." Nanti kita perhatikan keperluan apa ini. Dan Umar menegurku karena ia masih mengenaliku. Jadi dia keluar terus ditegur karena dia masih dikenali. Ini menjadi suatu masalah tentang dikenali ini. Kenapa dia nggak mau dikenali? Berarti kan ada suatu problem. Karena peristiwa itulah turun ayat ini. Makanya ayat ini tadi di atas ini keliru. Ini sebenarnya sebelumnya, nanti bisa baca di dalam hadis. Makanya turun kepada Muhammad ini ya, ayat Al-Ahzab 59. Pada saat tulang itu masih di tangan beliau, maka bersabdalah Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id di dalam kitab At-Tabakat dari Abi Malik yang mengatakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk buang hajat atau buang air. Nah ini loh ya, jadi keluarnya ini apa tadi? Untuk buang hajat ini. Pada waktu itu orang-orang munafik mengganggu dan menyakiti mereka. Siapa orang munafik ini? Yaitu Umar. Nih yang dari di atas nih. Nah ini Umar nih. Umar yang mengganggu si Saudah. Ya. Jadi apa kata Syiah? Betul bahwa Umar ini munafik atau kafir gitu ya. Karena nanti Umar dan Abu Bakar lah pembunuh Fatimah. Itu. Hal ini diadukan kepada Rasulullah sehingga beliau pun menegur kaum munafikun. Mereka menjawab, "Kami hanya mengganggu hamba sahaya." Jadi istrinya Muhammad ini dianggapnya sebagai budak, makanya diganggu-ganggu. Maka turunlah ayat, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang Islam, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Supaya apa? Supaya nggak diganggu, dikenali sebagai kalangannya si Muhammad.
tidak dianggap oleh umat Islam itu sendiri sebagai budak. Karena si Umar sendiri nggak peduli juga, mau itu istrinya Muhammad kek, mau anaknya Muhammad kek. Pas dia ini lagi buang hajat, langsung digangguin, aku mengenalimu. Jadi nggak punya hormat gitu loh. Poinnya itu. Nah, saya bacakan sekarang di dalam hadis. Nih, hadisnya ada banyak, ini mutawatir ya. Saya Bukhari 143. Di sini dikatakan gini. Derajatnya ijma ulama sahih. Jika istri-istri Muhammad ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Muhammad, hijabilah istri-istri Tuhan. Jadi Umar ini mendesak Muhammad untuk menurunkan ayat. Namun Muhammad tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya, Sauda, istrinya Muhammad, keluar ya untuk buang hajat. Dan Sauda adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu wahai Sauda. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Jadi mendesak Muhammad sampai diganggu istrinya Muhammad supaya ayat hijab ini turun, sehingga umat Islam termasuk istrinya Muhammad ketika boker itu tidak diganggu lagi. Makanya kalau saya melihat umat Islam pakai hijab, saya kira ini orang-orang lagi mau boker ke lapangan gitu. Tapi kok ternyata tiba-tiba masuk ke mana gitu kan, nggak lagi boker. Ini padahal asbabun nuzulnya tentang boker. Faedahnya ini bukan untuk menutup aurat, enggak, untuk boker. Ibaratnya kalian bikin kayak kemah, bukan kemah apa ya, kayak tutupan begitulah. Ini loh ibaratnya begini loh. Nih ya. Nanti aku tunjukkan di dalam tafsir. Ya, bikin bilik mungkin ya. Iya, jadi ibaratnya nih kalau kalian lagi boker nih ya, kalian lagi boker lagi begini ini. Lagi boker begini, kalian lagi gini, kalian itu bisa bikin begini. Supaya nggak kelihatan orang. Itu baru kalian boker di sini. Nih supaya nggak dikenali, jadi kalian bikin kayak penutup aja gitu loh. Ya, kayak lagi camping begitu. Ini makanya turun ayat ini. Nah, maka Muhammad lalu bersabda, Allah telah mengizinkan kalian istri-istri Nabi keluar untuk menunaikan hajat kalian setelah turun ayat ini. Jadi sebelumnya itu belum ada ayat untuk hijab. Setelahnya kemudian karena diganggu si Sauda oleh Umar, orang munafik itu, lalu turunlah ayat hijab, barulah kemudian disuruh keluar menggunakan hijab itu untuk buang air besar atau boker, atau buang air kecil juga termasuk. Begitu sejarahnya teman-teman. Ketika boker, tapi kalau buang air kecil dibuka kan nggak mungkin. Jadi ini termasuk juga. Nah, satu lagi. Oh, gara-gara boker. Ya, dalilnya kan ada. Oh, gitu. Terus yang dipakai sama umat Islam sekarang itu doif itu. Jadi yang kedua matanya kelihatan itu doif. Nah, ini aku tunjukkan langsung dari Ibnu Katsir ya. Nih. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 ya. Nih. Di sini dijelaskan ini ya. Ini terkait surah Al-Ahzab ya, ayat 59 nih. Ya, ini dijelaskan di bawahnya. Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Ubaidillah As-Salmani tentang firman Allah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Apa maksudnya? Lalu dia menutup wajah dan kepalanya. Ini bagiannya ya. Dia menutup wajah dan kepalanya serta menampakkan matanya yang kiri. Jadi kayak kura-kura ninja mestinya. Mata kirinya kayak apa ya? Kayak baca laut. Ya bajak laut itu. Jadi wah, harus ditutup. ya. Jadi yang terbuka itu cuma mata kiri doang, yang kanan ditutup. Mana ada muslimah yang pakai begitu?
Makanya saya bilang apa? Palsu yang ada sekarang ini ajaran Islam. Karena tidak mentaati apa yang dijelaskan oleh ulama-ulamanya. Mana tunjukkan saya dalilnya bahwa mata itu ditunjukkan semua. Orang disuruh menutup seluruh tubuh kok supaya nggak bisa dikenali. Nah kalau kalian masih kelihatan matanya masih bisa dikenali dong. Jadi supaya nggak bisa dikenali dan kalian masih bisa jalan, ditutup mata kanannya itu loh. Cuman mata kirinya yang nampak. Begitu ya. Saya tahu kok kenapa kejang-kejang ya, karena nggak paham apa-apa. Makanya bikin kompor-kompor, bikin rame begitu, teriak-teriak. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Kiamat. Ini yang Islam-Islam di atas ini pasti kejang-kejang ini.